dari Sabang sampai Merauke, dari Piala Emirates sampai akhirnya juara Piala Community Shield di Wembley Stadion. Oke, langsung aja kita bahas hasil pertandingan Arsenal semalam gitu. Oke, sumpah gue nih bisa dibilang ketibandur, seperti rasanya ketibanduan runtuh ya, dalam arti baik, karena selama ini ya gue nganggapnya Arsenal masuk Community Shield itu aja beruntung, dalam arti Arsenal ini kan gak menang di Piala FA ya, sedangkan karena peraturannya itu juara Liga Primer lawan juara Liga FA, tapi kedua-duanya dimenangkan City, akhirnya dikasih slotnya ke juara Liga Primer, yakni runner up peringkat kedua yakni Arsenal. Dan sebenarnya kalaupun kalah gue nggak nol, karena ini kan Arsenal kasarnya cuma dapat slot aja lah. Dan akhirnya ternyata Arsenal juara, yang dimana itu di luar ekspektasi gue gitu. Yang dimana kalau kita bahas dari babak pertama, singkat kata di sebelum menit ke 25-30 tuh Arsenal cuman mainnya tuh cuman gimana ya, Arsenal tuh mainnya cuman lebih ke bertahan, City yang lebih megang bola, tapi City juga nggak bisa berbuat banyak gitu, bukan seperti City yang kita kenal gitu. Dan akhirnya di menit ke 25 ke atas Arsenal bisa lebih nyerang, bisa megang bola, lebih bisa nyerang, bisa keluar, sampai akhirnya keluarlah momen si Havertz itu di sempat ngegolin kalau nggak salah, ada 2 kali peluang dari Havertz ya, tapi ya dia finishnya kurang, akhirnya Arsenal itu bisa akhirnya Arsenal tidak bisa mengkonversinya di gol. Itu di babak pertama sih katanya. Di babak kedua yang buat gua cukup bosan nontonnya adalah karena sampai sebelum golnya si McAtee yang gantiin Haaland, itu Arsenal City tuh lebih ke tang teng tong taktik tuh, maksudnya saling ngoper di belakang di wilayah mereka sendiri. Dan tetap Arsenal ya, ketika mereka asal megang bola dia jarang bisa masuk dengan lebih bagus ke sepertiga lapangan City, mesti mandek di awal sepertiga lapangan City gitu, balik lagi ke belakang itu terus, sampai akhirnya Arsenal dapat counter dari McAtee yang mengalihkannya Haaland dari pergerakan sisi kirinya Arsenal, yang dimana Tierney kalang kabut menganunya, akhirnya gol gitu. Dan ya disinilah gue pengen nunggu apakah Arsenal Omar itu bisa ngapain di menit-menit di terakhir ini. Dan ternyata sesuai perkiraan gue, akhirnya Trossard dimasukin, tapi bukan sebagai striker tapi sebagai winger kiri, akhirnya bisa membuahkan hasil di menit berapa lah pokoknya golnya itu. Yang inilah sebenarnya real sub Arsenal tuh yang ini nih, ketika dia masuk dia bisa mengasih nilai tambah, dan dia bisa mengasih nilai tambah, dan dia bisa nilai tambah, dan dia punya nilai tambah, bukan seperti Nelson yang mungkin sesekali bisa berkontribusi tapi nilai tambahnya dari skill kapasitasnya nggak terlalu banyak. Dan akhirnya Arsenal bisa melaju ke babak penalti, yang dimana gue pikir itu dia bakal extra time seperti lainnya biasa, dan akhirnya langsung ke babak penalti. Dan akhirnya dengan tidak masuknya 2 penaltinya si eksekutornya Chelsea City, di tendangan keempatnya Arsenal yang diwakili yang diambil oleh Vieira, akhirnya gol masuk ya. Buat gue tuh gimana yang apa yang bisa kita ambil dari sini, yakni sebelum itu gue pengen lu subscribe jika lu merasa ini bermanfaat, oke? Seputar review gue seputar Arsenal dan berita-berita lainnya. Dan oke, balik lagi ke ini, ke si pertandingan ini. Buat game bisa diambil pelajaran, yakni semoga Vieira bisa lebih percaya diri setelah dia sebagai eksekutor tendangan penalti keempat berhasil masuk dan ngebuat Arsenal mesti juara ya. Semoga dia bisa lebih percaya diri lah, biar uang Arsenal buat mendatangkan dia itu nggak terlalu sia-sia banget gitu. Yang kedua yakni bagaimana blessing in disguise-nya dengan Gapsus cedera itu ya, Arteta di selama sisa di sepanjang musim ini bisa gonta-ganti striker lah, nomor 9 bisa itu Trossard, Havertz dan Balogun lah, yang dimana Balogun buat meningkatin nilai jualnya gitu kan. Dan ya, dan gue dari sini juga City kayaknya tidak terlalu serius ya, karena mungkin lebih fokus buat make ini di
buat make pemainnya buat persiapan UEFA Super Cup ya. Make buat UEFA Super Cup. Dan sekarang seperti biasa, kalian lihat bahwa City tidak terlalu kayak seperti make formasi 3-4-1-2 nya sih gue lihat ya. Lebih ke formasi 4-2-3-1 nya gitu. Dan ya itu aja mungkin bisa kita bahas. Oke. See you in the next preview video match IPL yang pertama di musim ini, di weekend nanti. Oke.